Udah. Nah, ini sudah kurekam. Ya, waktunya. Tuh teman-teman CGP, selamat malam dan salam bahagia bagi kita semua. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Pak. Tidak dengar pula. Berjumpa kembali dalam pendampingan calon guru penggerak. Bapak Ibu, Macet lagi. terkait dengan coaching untuk supervisi akan memulai pendampingan kita pada malam hari ini. Berdoa selesai. Bapak Ibu, tentunya ya pada saat kita di sekolah dan kemudian melaksanakan aktivitas belajar mengajar, supervisi dan kemudian kita juga pernah disupervisi oleh kepala sekolah kita. Pak Yogi, suara Pak Yogi. Iya, macet. Gak ada suara Pak Yogi. Coba Bapak Ibu ingat Ibu. Ini ya. Aduh. Bentar Bapak Ibu salah ininya. Ini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu ada beberapa pertanyaan untuk kita ingat kembali, coba kita ingat kembali. Yang pertama adalah Bapak Ibu, apakah pernah disupervisi oleh kepala sekolah atau wakakurikulum? Yang kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana perasaan Anda saat disupervisi? Dan yang ketiga, dalam pandangan Bapak Ibu, bagaimana proses supervisi yang baik? Boleh yang memberikan pendapatnya, Pak Hermansyah? Yang lainnya saya akan membagikan Jamboard ya untuk diketik nanti sebagai pendapat yang lain ya. Pak Hermansyah, boleh Pak Hermansyah berbagi pengalamannya? Kalau pengalaman saya yang sudah saya alami ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah, oleh wakakurikulum, itu perasaan saya waktu di kelas itu, Pak, jadi gemeteran, Pak. Jadi nervous, jadi demam panggung, Pak. Jadi saya merasa dinilai bagaimana. Jadi pikiran saya, wah, apakah ini sudah betul apa tidak yang saya lakukan di kelas ini, apakah sesuai dengan RPP. Jadi perasaan saya merasa gemeter ketakutan begitu Pak ya, perasaan saya. Sekian, terima Nah, kasih. itu yang ketiga itu menurut Pak Hermansyah nih, pandangan Pak Hermansyah supervisi yang baik itu seperti apa menurut pandangan Pak Hermansyah? Yang lain Supervisi boleh buka supervisi ininya ya, jamboardnya ya. ya. Supervisi yang baik itu Pak, kalau menurut saya setelah saya belajar di Kemdikbud kemarin, saya belajar dari berbagai media, buku dan media internet. Itu sebelum melakukan supervisi ada baiknya melakukan coaching, Pak. Coaching terdahulu terhadap siapa yang ingin disupervisi, bagaimana RPP-nya, bagaimana kesiapannya dalam perangkat belajar, media belajar. Setelah melakukan coaching, menurut saya, Pak, dia maka yang akan supervisi itu begitu disupervisi di kelas, dia akan pede, percaya diri karena pembekalannya, persiapannya sudah siap. Karena dia sudah di coaching. Jadi potensi-potensi yang terpendam, yang belum tergali, bisa tergali kembali.
bagaimana potensi dia menyiapkan perangkat pelajaran, media ajar, bagaimana mengemas kelas yang menarik dan menyenangkan. Jadi menurut pandangan saya supervisi itu harus melakukan coaching dulu sebelum disupervisi guru tersebut. Terima kasih. Oke, ya, luar biasa Pak Hermansyah. Kayaknya sudah membuka materi yang ada di LMS-nya ya ini ya Pak Hermansyah ya. Iya, Kalau iya, Pak. Ibu Elizabeth, gimana Bu Elizabeth terkait dengan 2 pertanyaan yang saya tampilkan tadi Bu Elizabeth? Pandangan atau perasaan saat disupervisi dan kemudian, pendapat kita supervisi yang baik itu supervisi yang seperti apa nih Bu Elizabeth? Oke, terima kasih. Oh, yang pertama itu apa pernah disupervisi? Pernah. Bagaimana perasaan Anda saat disupervisi itu deg-degan, kemudian nervous. Karena dalam pandangan saya itu supervisi itu penilaian, dilihat di belakang atau depan dipandang dengan seksama, diamati dengan seksama, dengan kepala sekolah yang memegang kertas, rubrik penilaian gitu ya pandangannya. Proses supervisi kalau dari pengalaman itu, menurut saya proses supervisi yang baik itu ya seperti yang sudah kita pelajari dengan adanya pendekatan emosional mungkin gitu ya Pak ya. Lebih kayak sahabat, lebih seperti bukan menilai tapi apa ya istilahnya ya, bukan menilai tapi seperti kita melakukan perbaikan akan hal pembelajaran yang sudah kita lakukan, dengan adanya saran, mungkin ada dengan apa namanya, apresiasi gitu, Pak. Jadi menurut saya, proses yang baik itu ya melalui jadwal terutama, jadwal direncanakan dulu, dijadwalkan, kemudian ditanyakan mau ibunya yang mau yang mana gitu. Jadi tidak kalau kesannya apa itu yang datang-datang tiba-tiba datang itu apa namanya Bu Farida? Tiba-tiba datang-datang sidak ya. Sidak, iya. Ya, bukan Iya. seperti itu. Jadi ada kesan terjadwal gitulah Pak. Terima kasih. Ya beri tepuk tangan dulu dong untuk Bu Elizabeth, ini luar biasa. Bu Elizabeth dan Pak Hermansyah, kalau saya bisa menangkap, berarti kita memiliki perasaan yang sama ya. Terkadang kita pada saat di supervisi itu kita merasakan ketakutan, kecemasan, deg-degan ya, sehingga pada saat melakukan proses belajar mengajar itu ya kita tidak plong, tidak lega ya, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang baik kepada peserta didik kita pada saat kita itu diawasi ya, seolah-olah kita ini dicari kesalahannya ya, dan kalau bisa ini didoakan, ini jatuh ya, takut kita dikomen yang jelek-jelek oleh kepala sekolah kita ya, takut nanti SKP kita nih Bu Elizabeth ya, nanti nilainya jelek ya. Oke Bapak guru, calon guru penggerak yang hebat, yang saya banggakan ya, saya mengulas kembali materi yang ada di LMS ya, yang sudah Bapak Ibu tonton semua terkait dengan coaching untuk supervisi pendidikan ya Bapak Ibu ya. Selamat menyaksikan terkait dengan video yang akan kita tonton ini Bapak Ibu semua. Delapan setengah. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, percakapan coaching dengan alur Tirta ya Bapak Ibu. Salam jumpa. Video berikut ini akan memberikan contoh bagaimana melakukan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta dalam bentuk tatap muka. Mohon perhatikan bagaimana posisi duduk coach dan coachee serta. Iya Bapak Ibu, demikian tadi video yang kita tonton secara bersama-sama. Ini coba kasih pendapatnya pada saat kita menonton video tadi dengan kondisi yang pernah kita lalui pada saat kita dilakukan supervisi. Ibu Farida mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lainnya bisa di ini ya, Jambot ya. Ya, kalau menurut saya dari video tersebut Pak Yogi ingin menggali apa yang menjadi suatu permasalahan coachingnya pada saat di coaching gitu kan. Nah, bahwa si coaching memiliki pertanyaan pemantik sehingga si punya masalah tergali solusi sendiri apa yang menjadi permasalahan yang dihadapinya melalui alur tirta tersebut. Begitu menurut saya, Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Ratri. Kalau Pak Ratri gimana nih terkait pendapatnya dengan menonton video tadi nih Pak Ratri? Ya, terkait tadi setelah saya menonton, terkesan sekali dengan pendekatan yang dilakukan dalam supervisi, terutama menggunakan coaching ini lebih kepada seperti sebagai teman atau sebagai mitra dan bisa menggali lebih dalam potensi yang ada pada diri saya ketika saya di posisi coaching tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Guru penggerak yang saya banggakan ya. Nah, setelah kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, coba kita merefleksikan selama pertemuan kita pada malam hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pertemuan kita pada malam hari ini? Di sini sudah saya sharekan kembali bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini sudah kita lewati. Kita sudah mempelajari sejarah coaching, memahami perbedaan coaching, mentoring, dan konseling, kemudian memahami teknik coaching dalam supervisi. Dan yang paling penting nanti Bapak Ibu semua kita akan mempraktekkan bagaimana menjadi seorang coach ya, coach yang handal nanti dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah kita ya, baik itu rekan sejawat kita dan kemudian terkhusus kepada peserta didik kita agar dia menemukan potensi terbaiknya ya dalam proses pembelajaran. Ada yang bisa memberikan refleksi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu? Pak Hermansa? Kayaknya itu udah fokus itu mau menyampaikan sesuatu. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi telah memberi kesempatan. Setelah saya mendapat pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, saya jadi paham. Jadi coaching itu sebelum kita melakukan coaching, kita harus membuat suasana percakapan atau dialog itu dengan kondisi yang nyaman, yang santai. Sudah itu kita harus sebagai coach kita harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan yang berbobot, mendengar aktif, bagaimana dengan kita dengan bahasa tubuh, jadi kita seperti mengangguk-angguk atau ya kata-kata begitu ya, dan juga kita harus bisa memberikan coaching hadir sepenuhnya dengan santai menyampaikan apa yang disampaikan, jadi dan bisa untuk menggali apa yang dia punya potensinya hingga terkeluarkan untuk mengatasi masalah dia sendiri. Dialah yang punya masalah, dia yang bisa mempunyai alternatif atau pilihan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi coaching harus bisa mengantarkan si coaching ini menuju pemecahan masalah dari dirinya sendiri. Saya rasa begitu. Sekian, terima kasih. Luar biasa Pak Hermansa, terima kasih atas pendapatnya ya yang sangat luar biasa. Dan ini ada juga dari Bu Elizabeth ya, dengan mempelajari materi coaching merubah mindset saya bahwa supervisi itu adalah proses bermakna untuk mengembangkan kompetensi. Ya, sangat benar sekali ya Bu Elizabeth ya, bahwasanya supervisi itu bukan untuk menghakimi seseorang, bukan menunjukkan kita yang benar, dia yang salah, bukan menunjukkan kita yang hebat selaku kepala sekolah dan kemudian guru ini
orang yang perlu kita kita perbaiki, nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana supervisi itu bisa ya mengembangkan kompetensi mereka, dan seluruh permasalahan dalam proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu tentunya ya guru itu sendiri yang bisa memahami pada saat kita melakukan supervisi di akademik dengan coaching dan melalui alur Tirta ini. Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini, sangat luar biasa ya, dan saya harap nanti Bapak Ibu lebih mempersiapkan diri kembali untuk persiapan lokakarya yang keempat terkait dengan coaching untuk supervisi pendidikan. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dan salam bahagia Bapak Ibu semua. Boleh istirahat pasca ini, persiapan besok buka LMS yang modul selanjutnya ya. Tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat, Ya, semangat. semangat. Ini rekodnya saya stop ya, langsung ya. 16 menit.